Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Belajar Hidup. Untuk yang belum tahu, channel Belajar Hidup ini menyajikan berbagai macam-macam buku, motivasi, islami, puisi, dan lain sebagainya yang kami ilustrasikan lewat suara saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Tentukan jadwal yang realistis dalam mencapai tujuan hidup. Ya, kita tentu membutuhkan tenggat yang pasti. Buatlah target yang harus diselesaikan. Tenggat dibuat dengan mengira-ngira ketepatannya. Bila kita mampu menyelesaikan sesuatu dalam 1 minggu, maka buatlah tenggat 1 minggu. Tentukan tenggat sesuai realitas berdasarkan tujuan yang telah kita tentukan. Mengapa kita harus membuat tenggat untuk diri sendiri? Bukankah hidup mengalir saja? Kita suka menunda-nunda pekerjaan. Sifat ini memang sangat manusiawi. Nah, jika kita memberi tenggat kepada diri sendiri, tentu kita akan bekerja keras menyiapkan diri dan mengerjakan setiap kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Menentukan tenggat juga dapat membantu kita dalam mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih besar. Bila satu tujuan dapat kita raih dengan cepat, maka tujuan lain dapat segera kita kejar. Kita tentu masih ingat, ketika masih bersekolah, kita mendapat pekerjaan rumah PR. Misal, PR diberi tenggat selama 1 minggu. Pada hari pertama sampai hari kelima, mungkin kita memilih untuk bersantai. Kita menganggap remeh PR yang harus dikerjakan tersebut. Namun, pada hari ke-6, malamnya kita mulai panik karena satu soal pun belum terjawab. Padahal, besok sudah harus dikumpulkan. Alhasil, kita mengerjakannya dengan begitu cepat dan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa, jawaban yang kita berikan kurang maksimal. Karena kurang maksimal, nilai kita pun turun. Coba kita ubah polanya. Tenggat selama 1 minggu, kita kerjakan dalam 1 atau 2 hari di awal. 1 hari kita mengerjakan. 1 hari sebelum pengumpulan, kita masih bisa mengoreksi ulang pekerjaan. Tentu hasilnya akan berbeda dengan mengerjakan 1 hari sebelum tenggat. Contoh lain tenggat yang dapat memicu semangat seseorang dalam melangkah menuju tujuan hidup, seorang pekerja mendapat pekerjaan menumpuk. Padahal, besok pekerjaan tersebut harus sudah selesai. Tentu orang itu akan mengerjakan setiap lembar demi lembar untuk mengejar lembar lain. Sampai-sampai dia merelakan waktunya untuk mengerjakan tanggung jawabnya. Inilah pentingnya mempertimbangkan tenggat dalam mencapai tujuan hidup. Kita tidak boleh bersantai, pun memaksakan diri untuk tenggat yang kita buat. Hargai setiap waktu dalam memenuhi tenggat. Seorang yang menghargai waktunya tidak akan menghabiskan waktu percuma hanya untuk kesenangan sesaat, seperti main game pada ponsel yang membuat ketagihan atau nongkrong bersama teman tanpa pembahasan yang berguna. Namun, jika kita tidak berhasil mencapai tujuan, jangan sekali-kali menghukum diri sendiri. Menghukum dan menyalahkan diri sendiri karena tidak berhasil, bisa menghalangi kita dalam mencapai keberhasilan selanjutnya. Sikap menyalahkan dan menghukum akan membuat semangat dalam diri kita menurun, dan keinginan untuk mencapai tujuan berikutnya tidak akan sekuat sebelumnya. Pelajari tujuan yang akan dicapai. Ilmu pengetahuan dan wawasan akan membantu kita dalam mencapai tujuan hidup. Oleh karena itu, carilah ilmu atau wawasan mengenai tujuan yang akan dicapai. Dengan ilmu dan wawasan, kita akan makin mudah meraih apa yang ditentukan. Mempelajari tujuan hidup mulai dari rencana, langkah, pelaksanaan, kendala, hingga hasil yang akan diraih pun harus menggunakan ilmu. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi kegagalan dalam prosesnya. Jika kita tidak berhasil mencapai tujuan, jangan sekali-kali menghukum diri sendiri. Mencari tahu tentang rintangan dan kendala yang ada ketika merencanakan kesuksesan, mungkin kita tidak akan terpikir tentang kegagalan. Namun, kita harus mencari tahu masalah, kendala, dan cara menghadapinya. Ini sangat penting dalam mencapai tujuan hidup. Rintangan dan kendala ini dapat kita temukan dari langkah-langkah yang sudah dilakukan. Rintangan ada 2 jenis, yakni rintangan dari luar dan rintangan dari dalam.
Berikut 2 jenis rintangan tersebut beserta cara menghadapi yang mungkin dapat dilakukan. Rintangan dari luar diri individu. Rintangan dari luar ini dapat berasal dari keluarga, lingkungan, dan segala sesuatu yang bukan dari diri individu. Contoh, kita ingin berbisnis, tetapi orang tua melarang karena alasan keuangan keluarga yang tidak stabil. Ini akan mengganggu kita untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, carilah penyelesaian dari rintangan ini, misal dengan pengajuan pinjaman atau bekerja sama dengan teman. Rintangan dari lingkungan, misalnya kita berbuat baik dengan menolong teman kita, tetapi ada saja teman lain yang tidak menyukai kita karena membantunya. Solusinya, jangan menanggapi orang yang membenci diri kita, dan tetaplah menolong siapa saja. Rintangan dari dalam diri individu. Rintangan dari dalam diri individu dapat berupa kurangnya informasi, khususnya tujuan yang lebih kompleks atau keterbatasan yang ada. Rintangan dari dalam diri individu ini dapat ditimbulkan oleh emosional akibat rasa ketakutan dan ketidakpastian. Ketika kita dalam rasa ketakutan dan ketidakpastian, tujuan-tujuan hidup yang kita rencanakan tentu tidak dapat diraih begitu saja. Rasa ketakutan dan ketidakpastian akan mengganggu proses diri dalam mengembangkan dan meningkatkan kepribadian. Namun, jika kita ingin memperbaiki diri dengan kesuksesan, maka proses yang dilewati akan penuh dengan ketidakpastian dan rintangan. Jika kita tidak ingin menikmati prosesnya, maka kesuksesan yang kita inginkan tidak akan tercapai. Lantas, bagaimana caranya menghadapi rintangan dari dalam diri individu? Sebenarnya ada berbagai cara menghadapi segala rintangan, termasuk rintangan dari dalam diri individu. Bila kita kurang informasi tentang suatu hal, kita dapat menemukan solusinya dengan membaca, meminta nasihat dari orang lain atau mentor, berlatih, ikut kursus, atau berbagi dengan orang-orang yang kita anggap berkompeten. Apabila kita terkendala karena keterbatasan, maka kenalilah keterbatasan tersebut. Jika rintangan yang dihadapi adalah kurang fokus dalam melakukan sesuatu, maka berlatihlah memfokuskan diri terhadap sesuatu tersebut. Jika kita kekurangan waktu untuk melakukan tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan hidup, maka gunakanlah waktu sebaik mungkin, dan jangan sia-siakan hanya untuk kesenangan yang bersifat sementara. Menjelaskan tujuan yang akan dicapai kepada orang lain. Sebagian orang mungkin akan merasa malu dan takut jika memberitahukan tujuan hidupnya kepada orang lain. Mereka takut dan malu jika usaha yang dilakukan gagal dan dirinya dijadikan sebagai bahan tertawaan orang lain. Hindarilah pola pikir demikian, karena seseorang yang ingin berkembang tidak akan takut bila terjadi kegagalan. Tetaplah berpikir positif terhadap semua hal, termasuk kepada orang lain. Bisa jadi dengan memberitahu tujuan kita, orang lain dapat membantu dan mempermudah kita dalam mencapai tujuan tersebut. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, dan kita tidak tahu bahwa kita mampu atau harus membutuhkan orang lain. Orang lain bisa saja membantu secara fisik, finansial, ataupun sekadar dukungan moral yang dapat memicu semangat kita dalam mencapai tujuan hidup. Ada 2 kemungkinan yang akan terjadi bila kita memberitahukan tujuan hidup kita kepada orang lain. Pertama, orang lain tidak menanggapi tujuan hidup kita dengan antusias seperti yang diharapkan, sebab apa yang kita pikir penting belum tentu juga penting bagi mereka. Berusahalah menerima perbedaan. Tidak ada salahnya pula kita mendengarkan perkataan mereka tentang tujuan hidup kita, karena dari situ, kita dapat menilai seberapa penting tujuan hidup yang kita rencanakan. Kedua, kita mungkin akan bertemu orang-orang yang tidak mendukung. Jika dalam kondisi ini, ingat satu hal, bahwa kita sedang menentukan tujuan hidup untuk diri sendiri, bukan orang lain. Namun, bila kita selalu menjumpai orang yang berusaha menjatuhkan dengan menilai buruk tujuan hidup kita, katakan kepada mereka bahwa kita tidak suka dinilai atau ditentang. Jangan ambil hati setiap perkataan buruk orang lain. Justru jadikan sebagai motivasi agar penilaian buruk mereka terhadap kita itu salah. Tetaplah berpikir positif terhadap semua hal, termasuk kepada orang lain. Carilah komunitas yang mendukung dalam meraih tujuan hidup.
Biasanya beberapa orang yang memiliki tujuan sama akan membentuk suatu perkumpulan, supaya tujuan hidup mereka dapat diraih dengan mudah. Dalam perkumpulan tersebut, setiap anggota akan saling membantu. Nah, kita bisa berkumpul dengan komunitas yang memiliki tujuan yang sama dengan kita. Ini sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan hidup. Apabila kita ingin membantu orang lain dan menyalurkan tenaga untuk kemanusiaan, maka carilah komunitas sukarelawan dan bergabunglah. Bila kita ingin menjadi seorang penulis, maka carilah komunitas menulis dan ikutlah berkarya. Bila kita ingin berpolitik, masuklah ke dalam partai politik dan ikutlah dalam segala aktivitasnya. Sesuaikan saja komunitas yang hendak kita ikuti dengan tujuan hidup yang telah direncanakan. Namun, saya sering kesulitan menemukan komunitas yang sesuai dengan tujuan hidup di lingkungan terdekat. Lantas bagaimana? Banyak hal dapat dilakukan pada era modern seperti sekarang. Setiap orang tentu memiliki gawai canggih. Manfaatkanlah media sosial untuk mencari komunitas yang kita inginkan, atau bisa juga kita sendiri yang mendirikan komunitas tersebut dengan teman yang memiliki tujuan yang sama. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah, dan kalian tahu kebenaran dari video tersebut. Kritik dan saran kami persilahkan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.